Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang translasi mata uang asing. Kelompok kami terdiri dari Cisco Suhartono, NIM 2018-12026, Emiliana Detri 2018-12021, Francisca Melda Putri 2018-12026, dan yang terakhir Octavianus Jono 2018-12041. Efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. Untuk menetralisasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik, terdapat 3 kurs yang digunakan, yaitu yang pertama, kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis atau translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang ketiga, kurs rata-rata atau nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Transaksi mata uang asing dalam perspektif tunggal dan ganda. Yang pertama, perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi ini, penyesuaian nilai tukar, baik stabil atau tidak, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Yang kedua, perspektif transaksi ganda. Pada transaksi ini, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Translasi mata uang asing, metode nilai tukar, ganda, serta efek keuangan. Metode ini merupakan metode yang paling tua di antara metode konversi mata uang. Dengan metode ini, semua aset dan kewajiban lancar dari cabang-cabang perusahaan dikonversikan dalam mata uang negara asal dengan kurs saat ini, yaitu kurs pada saat neraca disusun, sedang aset dan kewajiban yang tidak lancar atau non-current seperti biaya depresiasi dikonversikan pada kurs historis, yaitu kurs pada saat aset diperoleh ataupun pada saat kewajiban terjadi. Dalam metode nilai tukar ganda ini dibagi menjadi beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, metode non-current, aset lancar dan kewajiban lancar ditranslasikan dengan kurs saat ini, aset dan kewajiban tidak lancar ditranslasikan dengan kurs historis, item-item laba rugi ditranslasikan pada aplikasi tingkat rata-rata operasional tiap bulan atau pada rata-rata dasar tambahan yang mencakup seluruh periode yang dilaporkan. Kelemahannya yaitu sering kali tidak sesuai dengan kenyataan dan definisi current dan non-current, merupakan klasifikasi bukan justifikasi konseptual pada nilai tukar yang digunakan dalam translasi mata uang asing. Metode non-moneter, aset dan kewajiban moneter ditranslasikan dengan kurs saat ini dan dinilai sebagai risiko nilai tukar. Item non-moneter ditranslasikan dalam kurs historis. Kelemahannya yaitu moneter dan non-moneter merupakan skema klasifikasi yang mengarah pada hasil yang kurang baik. Metode kurs sementara, translasi mata uang asing neraca disajikan ulang menggunakan mata uang item tersebut, tetapi bukan penilaian aktual. Item moneter ditranslasikan dengan kurs saat ini, item non-moneter ditranslasikan pada kurs yang menjaga dasar perhitungan awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Detri. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Yang pertama, penangguhan. Penyesuaian translasi mata uang asing diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian penggabungan modal. Yang kedua, penangguhan dan amortisasi. Menangguhkan keuntungan dan kerugian secara mengamortisasi penyesuaian melebihi umur manfaatnya pada masa item neraca terkait. Yang ketiga, penangguhan sebagian. Mengakui kerugian segera saat terjadinya, akan tetapi mengakui keuntungan hanya jika terrealisasi saja. Yang keempat, tidak ada penangguhan. Mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin. Selanjutnya, pengembangan akuntansi dalam translasi mata uang. Yang pertama, PRA 1965. Praktik translasi mata uang asing masih dipandu oleh bab 12 dari Accounting Research Bulletin nomor 43. Pernyataan tersebut mengadvokasi metode current sampai non-current.
Keuntungan dan kerugian transaksi ditambahkan secara langsung terhadap pendapatan. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dimasukkan ke dalam keuntungan selama periode yang ada. Kerugiannya diakui dalam pendapatan lancar. Selanjutnya, 1965 sampai 1975. ARB nomor 43 memperoleh beberapa pengecualian khusus dalam metode current sampai non-current. Dalam keadaan khusus, persediaan dapat ditranslasikan dengan kurs historis. Lebih jauh, translasi mata uang asing, seluruh pembayaran dan penerimaan mata uang asing pada kurs saat ini tersebut diperbolehkan setelah Accounting Principles Board Opinion nomor 6 dikeluarkan pada tahun 1965. Perusahaan tersebut memberikan pilihan translasi mata uang asing lain bagi perusahaan dalam ARB nomor 43. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pada tahun 1975 sampai 1981, FASB mengeluarkan FAS nomor 8 pada tahun 1975, yaitu memasukkan unsur-unsur GAPAS dengan menerima metode kurs sementara, di mana keuntungan dan kerugian transaksi harus diakui dalam pendapatan saat periode perubahan kurs. Selanjutnya, pada tahun 1981 sampai sekarang, FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 52 pada tahun 1981 mengenai transaksi mata uang. Lokal adalah mata uang fungsional. Translasi saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional dan translasi saat mata uang asing adalah mata uang fungsional. Oke teman-teman, seperti itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat dimengerti. Terima kasih.